Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, siswa, sahabat, sedulur SMP Negeri 24 Surakarta, dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel SMP Negeri 24 Surakarta, channelnya orang yang berprestasi, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Baik, kembali lagi di sini dengan saya, Bapak Muslimin, yang akan memandu acaranya, yaitu kegiatan pesantren kilat dengan tema mengambil hikmah dari cerita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya sekaligus Ustadz yang luar biasa, yaitu Ustadz Sumarmo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik semua. Puasa penuh ya Pak ya? Insya Allah penuh sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Marmo. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang cerita Islami. Tentunya cerita yang bersumber dari kisah-kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh tahu nih, mengawali saja, kira-kira nanti Ustadz Sumarmo akan menceritakan tentang apa? Sebelumnya, assalamualaikum anak-anak, sehat semua. Waalaikumsalam, sehat. Saya ingatkan sebelumnya selalu patuhi protokol kesehatan. Siap. Ya. Ini meskipun siaran tadi sudah pakai, dilepas, nanti setelah selesai dipakai lagi. Betul. Baik. Jaga jarak ya, cukup ya? ini kira-kira 1 meter lebih. Ya, 2 meter cukup. Pak, tadi saya ukur. Oh iya. Baik. Baiklah anak-anak dan Pak Muslimin yang saya hormati, meskipun masih muda, beliau ini adalah ustadz saya. Jadi sangat keliru kalau saya dipanggil ustadz. Ya, sesama ustadz berarti. Ya, pada ustadz gitu. Iya. Baiklah begini anak-anak sekalian dan pendengar semuanya, pemirsa. Salah satu dari kita berpuasa adalah melatih tentang kesabaran. Betul. Iya. Ya, sabar dalam hal apapun, ya. Sabar dalam hal menghadapi cobaan hidup. Betul. Ya, sedang ditimpa musibah harus sabar. Sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah atau takwa, taat kepada Allah. Kita puasa, sementara yang lain siang-siang hari jam 1 minum es teh. Bagaimana rasanya Pak Muslimin? Seger Pak. Ya? Pak, kemarin gini Pak, maaf ini saya potong nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Ini kemarin tuh saya lihat gambar, ya gambar. Warnanya hijau. Wah, ya toh? Diirisi lemon, Pak. betul. Kelihatannya sirup, ternyata salah satu merek pencuci piring, Pak. Kelihatannya seger. Itu saking laparnya. Haus, Pak. Haus. Iya, Ya? betul. Oh maaf ya, air ya haus. Iya. Tapi harus sabar. Betul. Nah, harus itu sabarnya di situ. Nah, Iya. dari yang akan saya sampaikan ini nanti adalah salah satu hikmah ya yang bisa kita ambil dari cerita itu tentang kesabaran Rasulullah. Yang ternyata kesabaran Rasulullah itu dibanding dengan kesabaran kita itu nggak ada apa-apanya. Oh, betul, betul. Dan tidak mungkin akan terjadi pada zaman sekarang ini. Iya. Logikanya nggak akan terjadi. Nah, sabar itu sendiri dari bahasa al-habsu yang artinya menahan diri. Menahan diri. Nah, kalau secara syariat ya sabar itu ya sabar dalam hal tadi menjalankan ketakwaan kepada Allah. Menjalankan sabar menghadapi cobaan ujian. Termasuk dalam masa pandemi ini ya Pak ya. Iya betul. Sabar di dalam ini tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Itu perlu kesabaran yang luar biasa. Betul. Ya itu. Nah, cerita ini nanti kita ambil hikmahnya bersama. Nanti juga Pak Muslimin saya minta nanti untuk ikut memberikan pencerahan kepada anak-anak. Ya sebisa saya Pak Ustadz ya. Tentang apa hikmah dari cerita itu. Ceritanya tentang Rasulullah yang bertemu dengan siapa Pak? Ceritanya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu seorang pengemis buta. Pengemis buta. Sebelum dilanjut, biar makin penasaran, saya ingin mengingatkan dulu kepada sedulur-sedulur Patliska, keluarga Patliska, siswa-siswi Patliska atau SMP Negeri 24 Surakarta untuk selalu Pak mendukung
channelnya SMP Negeri 24 Surakarta. Biar berkembang. Biar berkembang, betul. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like video ini, kemudian share video ini kepada seluruh kerabat, teman-teman kalian semuanya. Dan paling penting, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info atau video selanjutnya. Kurang lebih seperti itu Pak Marmo. Iya. Biar itu nanti lebih bermanfaat, Iya, lebih berkembang. betul. Iya. Saling berbagi. Betul. Iya. Baik Pak Marmo, langsung saja ini. Saya kira para pemirsa sudah ingin menunggu cerita. Oke. Ya. Saya kasih waktu kepada Pak Marmo Ya. untuk bercerita, nanti kita ambil hikmahnya Oke. bersama-sama. Selamat mendengarkan. Ya. Monggo Pak Marmo. Cerita ini diawali di sebuah kota di Madinah. Itu di bawah pohon besar itu ada orang tua buta, Pak. Orang tua buta, dan itu jelas orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau zaman sekarang non-Islam ya. Betul. Ya. Iya. Dan ternyata orang tua yang buta itu setiap didatangi orang, siapapun yang mendatangi, memberikan makanan atau minuman atau apapun, yang diucapkan oleh orang buta itu selalu memfitnah Nabi Rasulullah waktu itu. Ya, selalu memfitnah. Setiap ada yang datang, si orang tua tadi pesan kepada orang yang mendatang itu, "Nak atau saudara, kamu jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu penipu. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu tukang sihir. Jangan dekat-dekat, kamu nanti akan terpengaruh." Setiap yang datang selalu diberikan apa istilahnya itu ya, dipengaruhi seperti itu. Maksudnya supaya tidak suka kepada ajaran Rasulullah karena dia non Islam, orang Yahudi, ya orang kafir begitu. Nah, pada waktu itu Rasulullah melihat dia dicela, difitnah, dijelek-jelekan, tapi Rasulullah tidak marah. Luar biasa ini. Rasulullah malah mendatangi beliau, kemudian dia membawakan makanan. Kalau di tempat kita mungkin jenang mungkin ya Pak ya. Jenang. Ya, sebelum menyuapi dengan makanan itu, dia lembutkan dulu. Kalau di sini pakai sendok, sehingga orang tua yang buta itu kalau makan tidak perlu susah payah mengunyah, langsung ditelan. Tapi anehnya yaitu orang tua itu sambil Rasulullah menyuapi, si orang buta tadi mengatakan, "Nak, kamu jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tukang tipu. Muhammad itu penjahat. Pokoknya jelek, jangan sampai terpengaruh kalau hidupmu nanti tidak ingin terperosok ke dalam jurang kesengsaraan." Tapi anehnya Rasulullah tidak marah. Dan Rasulullah tidak mengatakan terus terang bahwa saya adalah Muhammad. Dia tekun, disuapi, selesai, kemudian mau pulang pamit. "Saya pamit dulu Pak, besok saya kesini lagi." Ya, pesan saya ingat ya itu, jangan pernah mau atau terpengaruh oleh ajaran Muhammad. Penipu dia itu. Paginya begitu lagi, setiap ada yang datang selalu yang dijelek-jelekan Muhammad. Rasul datang lagi, disuapi lagi, dan itu berjalan dari hari ke hari sampai berminggu-minggu, akhirnya berbulan-bulan. Suatu ketika Rasulullah sakit. Rasulullah sakit sampai beliau wafat. Ya, ya ceritanya ini tentang wafatnya Rasulullah dulu. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar mendatangi, tanya kepada istri Rasul, ya, yang anaknya Abu Bakar itu, ya, sinten Mas namanya Mas? Siapa Pak BT? Ya, ada krunya. Ya intinya dia tanya kepada Aisyah, kepada Aisyah, "Ya Aisyah, adakah perbuatan atau sunnah Rasul yang belum pernah aku lakukan?" Kemudian Aisyah ngomong, ya, matur, "Sepertinya apa yang telah Bapak lakukan," kalau orang Jawa ya, Rasulullah lakukan semua sudah dilakukan oleh ayah. Hanya satu. Apa itu? Rasulullah itu sebelum wafat, dia selalu rajin ke tengah kota Madinah untuk menyuapi orang buta di sana. Oh begitu, ya. Baik, kalau begitu saya akan mencoba untuk mengikuti jejak Rasulullah. Besok saya akan datang ke tengah kota Madinah untuk menemui orang Yahudi yang buta tadi.
Begitu sampai keesokan harinya, Abu Bakar betul-betul ke pasar atau ke tengah kota Madinah itu, betul melihat sendiri orang Yahudi yang buta tadi, setiap ada orang yang datang memberikan makanan, minuman, selalu yang dijelek-jelekan oleh Rasulullah. Awalnya Abu Bakar ingin marah, tapi kok Rasul kok justru menyuapi. Akhirnya Abu Bakar menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, beli makanan, ya, kemudian didekatilah si orang buta Yahudi tadi, disuapi. Tapi anehnya, waktu disuapi itu, si orang buta tadi merasa, siapa ini? Saya, Pak, yang biasa menyuapi Bapak setiap hari. Sudah beberapa hari ini saya tidak menyuapi Bapak. Tidak. Biasanya orang yang dulu menyuapi saya tidak perlu susah payah mengunyah, karena makanan sudah dilembutkan. Ini kamu masih kasar, jelas kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku. Akhirnya Abu Bakar berterus terang, betul Pak, saya bukan orang yang biasa menyuapi Bapak. Lalu siapa kamu? Perlu Bapak ketahui bahwa orang yang setiap hari menyuapi Bapak dengan tulus, dengan kasih sayang, itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang itu terperangah, sambil menengadahkan tangan, dia berteriak, tidak mungkin, karena Muhammad itu penipu, Muhammad itu tukang dusta, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu mengajarkan ajaran sesat yang membuat rakyat sengsara. Ternyata si orang tua itu mendapatkan informasi itu juga dari orang lain. Kemudian diyakinkan oleh Abu Bakar, betul Pak, bahwa yang menyuapi waktu itu adalah Rasulullah. Padahal waktu itu dia saya caci maki. Iya, itu Rasulullah. Kesabarannya luar biasa. Akhirnya orang tua itu menangis sambil memeluk Abu Bakar. Kemudian setelah agak reda, berkurang menangisnya, dia bersujud, kemudian minta dituntun oleh Abu Bakar. Mulai saat itu dia masuk Islam. Luar biasa. Ternyata untuk dakwah tidak perlu dengan yang muluk-muluk, dengan cara yang sederhana dan bisa dilakukan oleh siapapun. Berarti akhir cerita, si buta Yahudi tadi masuk Islam. Subhanallah. Itulah kira-kira ya, mungkin anak-anak di rumah bisa mengambil hikmah dari cerita ini, tapi nanti Pak Muslim ini lebih ya, silahkan nanti Pak Muslim ini menanggapi. Terima kasih Ustaz atas cerita yang sangat singkat tapi penuh makna. Kalau saya tadi mengambil yang namanya dakwah Islam tidak perlu yang berat-berat. Bisa dengan cara yang ringan. Dengan uswatun hasanah. Kalau kita kaitkan dengan visinya SMP Negeri 24 Surakarta, tadi saya sampaikan di awal, berakhlak mulia. Rasulullah luar biasa, memberikan contoh akhlak yang sangat luar biasa. Maka anak-anak yang ada di rumah, contohlah Rasulullah, karena sebagai suri tauladan yang terbaik. Betul. Paling tidak mendekati. Kalau seperti Rasulullah, saya yakin orang zaman sekarang nggak mungkin bisa. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi saya mengambil hikmahnya itu, kita harus bersabar. Betul. Meskipun tadi dicaci maki. Iya, di depan. Mungkin bisa marah ya, Pak. Betul. Kita mungkin bisa marah. Tapi jangankan kita, orang lain pun mungkin karena Rasul diejek, dihina, mungkin bisa marah. Tapi karena beliau dengan akhlak yang mulia, akhirnya sabar. Betul. Dari sabar itulah berbuah si orang buta itu bisa masuk Islam. Luar biasa. Jadi anak-anak, berbuat sabarlah ya, seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah kepada Allah dengan rasa sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi
Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang Sabar. Betul. baik. Tadi sabar tadi apa Pak pengertiannya? Sabar itu artinya menahan. Menahan Diri. Menahan Jadi diri. seperti puasa itu juga menahan diri. Menahan diri. Ya, menahan diri dalam arti sedang mengalami musibah. Sekarang Indonesia kan sedang dihadapkan dengan bencana. Betul. Ya, COVID-19 yang iya. belum selesai. Itu kita harus sabar, menahan diri untuk tidak berkumpul dulu dengan teman. Tidak sekolah dulu di sekolah. Nggih. Sekolah kita kan dengan sistem PJJ. Termasuk Ya. Termasuk kegiatan ini pesantren kilat. Ini kan juga Wah, daring. ini seandainya tidak situasi COVID, meriah Ustaz. Iya. Ya, lebih meriah lagi. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa Nggih. ya leluasa. Amin, amin. Baik Ustadz, terima kasih Ya. atas ceritanya. Mudah-mudahan hikmah yang kita bahas tadi bisa diamalkan oleh anak-anak Amin. yang berada di rumah beserta sedulur-sedulur Pak Liska. Ya. Baik alumni maupun orang tua yang ada di rumah. Betul. Baik, sebelum ditutup Pak, kami mohon pesan terakhir untuk sedulur Pak Liska. Ya, Monggo. ya. Kepada anak-anak, sedulur-sedulur Patliska semua, ya. Dari apa yang saya ceritakan tadi sudah diambil kesimpulannya. Yang lebih penting saya tekankan di sini untuk melatih di bulan puasa ini supaya ada kesan, ada perubahan. Oh, puasa ini saya ada perubahan dalam hal. Tidak usah muluk-muluk. Satu perbuatan, satu kebiasaan saja yang sederhana. Dan itu lakukanlah setelah bulan puasa itu secara rutin sampai puasa berikut. Mungkin kalau kita dulu dihina orang, baru dirasani saja marah, mulai sekarang latihlah kesabaran. Biarpun orang lain mungkin membenci kita, membentak-bentak kita, kita coba sabar. Orang sabar belum tentu kalah loh ya. Ya, justru yang sabar itu bisa mengalahkan yang katanya tadi orang-orang buta tadi yang punya keyakinan agama mereka, agama dia, dan dia selalu membenci Islam. Ternyata dengan kesabaran runtuh dia mau masuk. Ya, sederhana saja, tidak harus sabar yang lain. Ya, di bulan puasa ini targetkan. Oh, saya nanti setelah puasa, saya biasa kalau dulu sering melihat teman saya punya sesuatu yang baru, saya iri. Rubah mulai sekarang. Kalau ada teman yang punya keberhasilan, punya sesuatu yang baru, apapun, merasalah senang. Ya, insya Allah nanti dengan endingnya kebahagiaan, ketentraman, kebahagiaan di dalam diri kamu akan tercapai. Iya. Bahagia tidak harus mahal, ya, Ya, bahagia tidak harus mahal. Ya. Dengan cara Bersabar. Terima kasih Ustadz Sumarmo yang telah membersamai kegiatan pesantren kilat pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum ditutup dari kegiatan ini, kita berharap semuanya, saya, Pak Marmo, Ustadz Marmo, dan kru yang ada di sini memiliki badan yang sehat, jiwa yang kuat, serta iman yang meningkat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.